Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yulian Rahma. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah saya yang berjudul Pendekatan Studi Islam dalam mata kuliah metode studi Islam. Nah, dalam pendekatan studi Islam ini sebenarnya ada banyak macam-macam pendekatan, tapi di sini saya akan menjelaskan 4 pendekatan studi Islam. Langsung saja kita masuk ke pendekatan yang pertama. Nah, pendekatan yang pertama itu filosofis. Pendekatan filosofis dalam studi agama berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menentukan sistem nalar yang dapat dipahami manusia. Philosophy of religion mencakup keyakinan alternatif tentang Tuhan, varietas pengalaman religius, interaksi antara sains dan agama, sifat dan ruang lingkup baik dan jahat, dan perawatan agama lahir, sejarah, dan kematian. Bidang ini juga mencakup implikasi etis dari komitmen agama, hubungan antar iman, akal, pengalaman, dan tradisi. Konsep yang ajaib, suci, wahyu, mistisisme, kekuasaan, dan keselamatan. Filsafat sebagai pendekatan agama pada umumnya dapat dinyatakan memiliki 4 cabang. Pertama, logika adalah seni argumen, rasional, dan koheren. Logika merasuk ke seluruh proses berargumentasi dengan seseorang menjadikannya lebih cermat dan meningkatkan proses tersebut. Kedua, metafisika terkait dengan hal yang paling dasar, pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan, eksistensi, dan watak ada being itu sendiri. Secara literal, metafisika berarti kehidupan, alam, dan segala hal. Ketiga, epistemologi. Ini menitik beratkan pada apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita mengetahui. Keempat, etika. Secara harfiah berarti studi tentang perilaku atau studi dan penyelidikan tentang nilai-nilai yang dengannya kita hidup, yang mengatur cara kita hidup dengan lainnya dalam satu komunikasi lokal, komunikasi nasional, maupun komunitas global internasional. Dalam studi filsafat kontemporer, setidaknya ada 3 jenis atau model yang termasuk pendekatan yang digunakan dalam studi Islam, Islamic Studies. Saat itu yaitu pendekatan hermeneutika, pendekatan teologi filosofis, dan pendekatan tafsir falsafi. Nah, itu singkatnya tentang pendekatan filosofis. Lanjut kita ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi adalah studi tentang manusia, adalah untuk memungkinkan kita memahami diri kita dengan memahami kebudayaan lain. Antropologi menyadarkan kita tentang kesatuan manusia secara esensial dan karenanya membuat kita saling menghargai satu sama lain. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Tulisan ini selanjutnya mencoba untuk menggambarkan tentang pendekatan antropologis dalam studi Islam. Baik, itu singkatnya tentang pendekatan antropologi. Kita lanjut ke pendekatan yang ketiga. Pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi agama bertugas meneliti tentang bagaimana tata cara masyarakat, kebudayaan, dan pribadi-pribadi mempengaruhi mereka, kelompok-kelompok mempengaruhi terhadap agama, fungsi-fungsi ibadat untuk masyarakat, tipologi dari lembaga-lembaga keagamaan, dan tanggapan-tanggapan agama terhadap tata dunia, serta langsung maupun tidak langsung antara sistem-sistem religius dan masyarakat. Pendekatan sosiologi maksud saya pendekatan sosiologi agama adalah bagian dari sosiologi umum yang mempelajari suatu ilmu budaya empiris, profan, dan positif yang menuju kepada pengetahuan umum, jernih, dan pasti dari struktur-struktur, fungsi-fungsi, gejala-gejala, dan perubahan-perubahan kelompok keagamaan untuk kepentingan agama dan masyarakat. Nah, seperti itu singkatnya pendekatan sosiologi. Masuk ke pendekatan yang terakhir,
dalam pembahasan kali ini adalah pendekatan terakhir yang kita bahas. Sebenarnya ada macam-macam pendekatan seperti yang sudah saya bilang di awal tadi. Itu ada banyak, kalau dari A sampai H itu sampai pendekatan-pendekatan kebudayaan, dan dia masih banyak lagi beberapa pendekatan yang cakupannya seperti pendekatan-pendekatan kasus. Mungkin itu bisa kita perdalami nanti. Kita masuk dulu ke pendekatan teologi. Nah, berbicara tentang pendekatan teologi, maka dengan sendirinya kita membicarakan tentang Tuhan yang dari dahulu sampai sekarang selalu aktual untuk dibicarakan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan Tuhan dalam menjawab dan memaknai segala aspek kehidupan, terutama sekali yang berhubungan dengan moral dan ilmu pengetahuan. Maka pendekatan teologi adalah pembahasan eksistensi Tuhan dan Tuhan-Tuhan dalam konsep nilai-nilai ketuhanan yang terkonstruksi dengan baik sehingga pada akhirnya menjadi sebuah agama atau aliran kepercayaan. Pendekatan teologi dalam penelitian agama yang dimaksud di sini adalah pembahasan materi tentang eksistensi Tuhan. Tidak ada arti sederhana dan monolitik untuk mendefinisikan kata teologi. Teologi telah ada sejak bangsa Sumeria yang mulai menjadi perkataan dalam istilah Yunani, yaitu teologia, dan istilah ini mengacu pada Tuhan-Tuhan atau Tuhan. Teologi bukan merupakan hak prioritas suatu komunitas tertentu, namun teologi merupakan bagian dari pendidikan yang umum. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA grup kita akan bahas bersama. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, kehilapan, saya mohon maaf. Selamat siang, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.